Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kajian-kajian komunikasi keluarga. Kali ini kita akan bahas tentang 4 pola komunikasi yang destruktif dalam hubungan keluarga, juga hubungan intim, artinya komunikasi yang merusak. Hubungan interpersonal yang sehat merupakan pilar esensial bagi kesejahteraan individu dan keluarga. Namun dalam kehidupan modern yang kompleks, memelihara kualitas hubungan menjadi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa di banyak negara maju, angka perceraian mencapai 40 sampai dengan 50% dari angka pernikahan. Di Indonesia, data Kementerian Agama juga Pengadilan Agama menunjukkan tren peningkatan kasus perceraian yang mengindikasikan kerapuhan struktur keluarga. Konflik interpersonal kronis itu berkorelasi kuat dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan stres. Dalam konteks ini kita harus mewaspadai. Ada pola-pola komunikasi yang menghancurkan hubungan intim dan keluarga kita. Setidaknya ada 4 pola komunikasi. Yang pertama adalah kritik. Jadi pola komunikasi yang destruktif yang pertama adalah kritik. Menyerang karakter, bukan perilaku. Jadi kritik dalam definisi Gottman itu melampaui sekedar keluhan yang valid. Keluhan sehat berfokus pada perilaku spesifik. Sementara kritik adalah serangan pada karakter atau kepribadian pasangan secara menyeluruh. Contoh kritik destruktif. Kamu itu selalu jorok dan tidak pernah peduli dengan kebersihan atau kerapihan rumah. Kamu sama persis dengan ibumu. Nah, komunikasi ini menyerang karakter, menyalahkan, juga stereotip secara generalisasi. Maka dampaknya riset menunjukkan bahwa kritik sebagai pola dominan itu akan mengikis rasa hormat dan kekaguman di antara pasangan. Pasangan yang menerima kritik terus-menerus itu merasa diserang dan merasa tidak dihargai. Maka alternatif komunikasi yang positif dalam hal ini adalah, contoh misalkan, sayang, saya merasa lelah melihat mainan anak yang berserakan atau rumah yang tidak rapih. Bisakah kita rapihkan bersama? Nah, komunikasi positif ini fokus pada perasaan diri, perilaku spesifik, dan menawarkan solusi. Kemudian yang kedua, pola komunikasi yang menghancurkan hubungan intim dan rumah tangga adalah sikap merendahkan. Ini menurut para ahli komunikasi termasuk racun yang mematikan, prediktor terkuat perceraian. Jadi sikap merendahkan adalah yang paling berbahaya dari keempat pola komunikasi destruktif. Merusak fondasi kepercayaan. Jadi sikap merendahkan itu menciptakan lingkungan yang tidak aman secara emosional. Sikap merendahkan juga mengabaikan martabat dan nilai pasangan. Nah, sikap merendahkan menunjukkan adanya rasa superioritas, penghinaan, atau jijik terhadap pasangan. Studi fisiologis Gottman menunjukkan bahwa sikap ini memicu peningkatan detak jantung dan respon stres pada pihak yang menerimanya. Ini contoh destruktif ya, pola komunikasi merendahkan. Istri memotong cerita suami dengan nada mengejek. Masalahmu itu sepele sekali. Kamu ini memang tidak bisa diandalkan. Selalu mengeluh. Disertai dengan memutar mata atau tersenyum sinis, gestur yang tidak bersahabat. Nah, ini bahaya sekali. Lalu alternatifnya gimana? Komunikasi positif ini membangun penghargaan. Ya, jadi contohnya istri mendengarkan dengan penuh perhatian, atau suami kalau menimpa kepada suami ya, dan berkata, "Oh, kedengarannya berat sekali ya hari ini. Saya bisa merasakan betapa frustasinya kamu. Kamu hebat, sudah bertahan sejauh ini, sudah melakukan banyak hal tentang pekerjaan hari ini. Lalu apa yang bisa saya bantu? Kita kerjakan bersama." Nah, komunikasi ini menunjukkan empati,
validasi, sekaligus juga penghargaan. Nah, teman-teman semua, komunikasi yang destruktif bagi hubungan intim dan keluarga yang keempat adalah defensif. Menghindari tanggung jawab, ya. Defensif itu membela diri dari serangan, upaya melindungi ego yang terancam. Komunikasi defensif itu menyerang balik, mengalihkan tanggung jawab ke pasangan. Komunikasi defensif itu membangun tembok penghalang, menghalangi penyelesaian masalah. Defensif adalah respon alami ketika dihadapkan pada kritik, yaitu upaya untuk membela diri dari serangan yang dirasakan. Hal ini menciptakan lingkaran umpan balik negatif, di mana konflik terus meningkat tanpa ada resolusi. Ini contoh ya respon defensif yang destruktif. Suami berkata, "Oh, jadi sekarang saya yang salah. Saya sudah bekerja keras sepanjang hari. Kamu tidak tahu betapa lelahnya saya, betapa stresnya saya. Lagi pula, kamu kan lebih banyak di rumah, lebih nyaman." Nah, komunikasi ini menyerang balik, membuat alasan, menghindari tanggung jawab atas bagiannya. Gitu. Nah, sebaiknya komunikasi positifnya adalah mengambil tanggung jawab. Suami menjawab, "Kamu benar. Saya minta maaf, saya belum banyak bisa membantu hari ini. Saya memang kelelahan, tapi itu bukan alasan. Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk meringankan bebanmu?" Nah, komunikasi ini itu mengakui kesalahan, meminta maaf, sekaligus juga menawarkan solusi. Nah, teman-teman, yang keempat, komunikasi yang merusak hubungan intim dan hubungan keluarga adalah stonewalling, membangun dinding keheningan, ya, karena kewalahan emosional yang terlalu terbebani oleh konflik dan emosi negatif. Stonewalling juga ditandai dengan menarik diri secara emosional dan atau fisik, ya. Kemudian memutus komunikasi, jadi menghentikan semua komunikasi efektif, baik secara verbal maupun nonverbal. Lalu ia melakukan isolasi emosional. Jadi pasangan merasa tidak penting dan kemudian tidak perlu didengar, gitu. Sehingga stonewalling adalah puncak dari konflik yang tidak terselesaikan, di mana salah satu pasangan mematikan diri untuk melindungi diri. Pola ini seringkali merupakan prediktor akhir dari kegagalan hubungan. Karena secara sistematis itu memutus koneksi emosional, kata Gottman. Contoh ini ya, komunikasi yang stonewalling, yang destruktif. Suami tiba-tiba diam, menghindari kontak mata, mengabaikan pertanyaan dan perasaan istri, atau bahkan pergi ke ruangan yang lain tanpa penjelasan. Ia mungkin lebih sibuk dengan ponsel yang ia miliki, atau menonton televisi, seolah-olah percakapan tidak ada. Jadi komunikasinya ini menutup diri secara emosional dan fisik. Betul-betul stop communication, memutus komunikasi. Nah, mestinya komunikasi yang baik, yang positif dalam situasi seperti ini, suami berkata, "Saya merasa kewalahan dan butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Bisakah kita jeda 20 menit dan kita lanjutkan pembicaraan setelah itu? Saya akan kembali." Nah, kalau ini mengakui perasaan, mengkomunikasikan kebutuhan, dan menetapkan waktu untuk kembali sehingga ada resolusi atas konflik yang dialami. Nah, lalu apa dampak komunikasi yang destruktif? Yang pertama, dampak pada anak. Anak-anak yang terpapar komunikasi disfungsional itu cenderung menginternalisasi pola-pola ini dan berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental. Yang kedua, dampak pada pasangan. Komunikasi destruktif berkorelasi kuat dengan penurunan kepuasan hubungan, peningkatan tingkat stres, dan risiko perceraian lebih tinggi.
kemudian dampak kesehatan. Ketegangan kronis dapat memengaruhi kesehatan fisik, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular ya, jantung gitu, juga penurunan sistem imun. Nah, teman-teman, oleh karena itulah mari kita diskusikan tema ini dan mari kita juga hati-hati untuk tidak melakukan komunikasi-komunikasi destruktif yang dapat merusak hubungan intim dengan sesama, lebih intinya juga di lingkungan keluarga. Terima kasih.